Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Saudara, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh membawa kita untuk datang di tempat ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat 3b sampai 4 berkata, "Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia." Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom sekali lagi. Saudara, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan boleh memanggil kita datang di tempat ini untuk boleh memuji dan menyembah Dia. Saudara, saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini rindu untuk boleh memuji Dia. Amin. Saudara yang rindu memuji Tuhan, boleh silakan saudara lambaikan tangan. Puji Tuhan saudara. Sekarang saudara lihat kiri kanan, kasih salam selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Paling kurang 5 orang saudara, kasih salam. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini kita ada di tempat ini, kita mau memuji, kita mau bersuka cita atas kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Mari dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita mau datang masuk di dalam gerbangnya Tuhan. Kita memuji Dia, kita bersama-sama tinggikan Dia. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Biarlah ini boleh keluar dari hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Mari sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan baik.
bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh mengundang kami datang di tempat ini untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini dan kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu minggu kita boleh lewati dari hari ke hari, waktu ke waktu. Dan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, saudara saya percaya ada begitu banyak hal yang kita lakukan yang mungkin itu menyakiti hati Tuhan, yang itu mungkin membuat hati Tuhan terluka. Tetapi kita bersyukur saudara pagi hari ini di dalam anugerah Tuhan, Dia boleh memanggil kita untuk datang di tempat ini. Dan ini adalah kesempatan kita mau datang mengaku dosa kita kepada Tuhan. Biarlah waktu ini boleh menjadi waktu yang berharga untuk kita boleh datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan anugerah pengampunan Tuhan bagi setiap kita. Mari saudara kita nyanyikan bersama-sama pujian I surrender all. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah pada Yesus. Aku berserah. Kami berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Katakan I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita datang secara pribadi untuk mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan.
Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Kami sungguh mengaku di hadapan Tuhan bahwa kerap kali kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami harus mengakui di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Apa yang kami pikir itu baik, tapi sebenarnya itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, biarlah Engkau yang senantiasa menolong kami. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Pikiran kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami yang seringkali melukai orang-orang di sekitar kami. Dan bahkan juga melukai hati Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau sucikan dan kuduskan kami, serta layakkan kami. Kami mau membawa hati kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Berikanlah anugerah pengampunan-Mu kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh membawa doa pengakuan dosa kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menolong dan memimpin, bahkan menuntun hidup kami. Supaya kami boleh senantiasa hidup di dalam anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, dengarkanlah ayat pengampunan dosa yang diberikan kepada setiap kita dari Mazmur 85 ayat 3 berkata, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu dan telah menutupi segala dosa mereka. Kita bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari saudara, saat ini bersama dengan segenap umat percaya yang ada dari segala tempat dan abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Silakan duduk saudara. Saat ini mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kita boleh mengizinkan Tuhan untuk berbicara di dalam hati kita. Bagaikan
urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya undang kita berdiri sekali lagi. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, ini yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan. Kami rindu seperti Engkau, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami boleh menjadi murid-mu, Tuhan. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang diberi kesempatan untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberitakan, saya mau mengajak untuk anak-anak remaja, usia remaja yaitu dari SMP sampai dengan SMA yang ada di dalam ruangan ini untuk boleh bangkit berdiri beserta dengan kedua orang tuanya. Kita akan sama-sama mendoakan anak-anak remaja ini untuk mereka bisa diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah remaja yang nanti akan diadakan di lantai 1. Oke, kita sebagai jemaat Tuhan juga mau mendukung mereka supaya mereka juga bisa diberkati oleh Tuhan, mereka bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan rekan usia mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh menyatakan kasih karunia Tuhan untuk setiap anak-anak remaja di tempat ini. Kami bersyukur dalam usia mereka yang masih muda ini, mereka boleh dipanggil untuk mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh dipanggil untuk bisa merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap anak-anak remaja kami di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan boleh terus berikan mereka hati yang mau mendengar firman Tuhan, telinga yang mau dibuka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika nanti mereka akan mendengar firman Tuhan di dalam persekutuan remaja mereka,
Tuhan yang berkati mereka, Tuhan pakai kebenaran firman Tuhan untuk terus membentuk mereka, iman mereka diteguhkan terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mau menyerahkan setiap anak-anak remaja kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus pimpin, jagai kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan, di tempat ini pun kami juga mau sama-sama berdoa, menyerahkan setiap diri kami, supaya ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini boleh berbicara kepada setiap kami masing-masing, boleh terus menegur hidup kami, untuk hidup kami menjadi semakin serupa Kristus di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini. Kami serahkan sekali lagi waktu pemberitaan firman Tuhan ini dan ibadah remaja ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beranugerah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, para orang tua silakan duduk, dan untuk anak-anak remaja silakan untuk bisa mengikuti para lows yang ada untuk turun ke lantai 1. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Oke. Senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Mungkin perkenalan singkat, nama saya Denny, dan saat ini saya melayani secara full time sebetulnya sebagai pembina dari Komisi Remaja di GKI Puri Indah. Jadi kita masih satu keluarga besar, begitu ya, satu keluarga besar yaitu GKI. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai dengan ke-42. Tapi khusus tema kita pada pagi hari ini, kita hanya akan fokus kepada ayat yang ke-39. Tetapi kita tidak bisa melepas konteks ayat 39 ini dari seluruh bagian firman Tuhan yang ada. Oke, jika sudah menemukan Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai dengan ke-42, saya akan membacakan untuk setiap kita bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan di dalam TB2. Pembalasan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Jemaat yang Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang saya sebut saja secara random bernama Anwar. Gitu ya, saya yakin nggak ada mungkin yang di tempat ini yang bernama Anwar. Jadi saya secara random aja, ini adalah sebuah kisah fiktif begitu Bapak Ibu. Jadi ada seorang anak bernama Anwar yang saat itu sedang dimarahin sama mamahnya, gitu ya. Karena kenapa si Anwar ini dimarahin mamanya? Karena anak ini atau Anwar ini nggak masukin jemuran waktu hujan datang, gitu ya. Jadi mamanya pulang-pulang lihat, waduh ini jemuran semua basah kuyup, dibiarin aja sama si Anwar. Dan ini yang dialami ya, mungkin kalau para ibu begitu ya, nggak punya ART di rumah, ya peristiwanya begini nih, titip ke anak, peristiwanya akan jadi seperti ini. Jadi nggak beres begitu ya. Nah jadi si mamanya lagi marahin si Anwar. Anwar, kenapa sih kamu nggak masukin jemuran pas tadi hujan? Ini kan semua jemuran jadi masih basah. Dan bajunya nggak bisa kering tepat waktu. Lalu dengan santainya si Anwar menjawab begini Bapak Ibu. Soalnya tadi waktu hujan itu datang, itu kan jadwal saya ngerjain tugas dari mama untuk siram tanaman di kebun. Jadi saya cuman fokus buat siram tanaman di kebun waktu hujan. Bahkan saya nyiram tanaman sampai hujan-hujanan, saya tetap lakuin perintah dari mama. Saya tetap siram tanaman itu waktu hujan, begitu ya, sambil hujan-hujanan bahkan. Jadi tugas angkat jemuran itu bukan tugas saya mama, gitu. Mama nggak menghargai saya udah sampai berkorban hujan-hujanan, saya nyiram tanaman waktu lagi hujan, diguyur hujan begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang malah mama ngomelin saya karena saya nggak ngerjain tugas yang memang itu bukan tugas Anwar. Dengar jawaban itu, mama si Anwar cuma tepok jidat, gitu ya. Jadi masa hujan-hujan tanaman juga tetap disiramin begitu ya, dan bahkan ada tugas yang lebih penting, ngangkat jemuran supaya jemuran itu nggak kena hujan, nggak diangkat begitu.
Jadi si anak ini hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini sebenarnya saya mau menyampaikan begini. Ketika kita mengerjakan suatu hal tanpa kita memiliki motivasi yang benar, maka hal yang kita kerjakan itu saya yakin dan percaya tidak akan pernah menghasilkan sebuah kebenaran di dalam kehidupan kita. Sama seperti kisah Anwar tadi. Kalau di dalam kisah Anwar kita tahu bahwa kisah Anwar ini yang mungkin ceritanya adalah fiktif begitu ya. Tidak ada mungkin anak yang sebodoh Anwar ini begitu ya. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita seringkali begitu ya. Ada orang-orang yang mengerjakan sesuatu hanya karena memang ada perintah. Mengerjakan sesuatu karena ada ancaman. Mengerjakan sesuatu karena memang orang lain mengerjakan sesuatu. Kalau saya nggak mengerjakan itu, saya jadi aneh. Jadi kita nggak pernah tahu ada orang-orang yang demikian yang mengerjakan sesuatu hanya mengerjakan tanpa ngerti kenapa saya harus mengerjakan hal itu. Dan itu yang menjadi berbahaya. Kisah Anwar memang adalah sebuah kisah ekstrimnya ketika seseorang hanya melakukan sesuatu hanya berdasarkan perintah. Tanpa ngerti kenapa dia harus melakukan itu. Tentu saja kita tahu kenapa Anwar harus melakukan membantu orang tuanya menyiram tanaman begitu ya, lalu mengangkat jemuran. Tentu saja supaya itu meringankan pekerjaan dari mamanya yang gak punya ART di rumah. Tetapi si Anwar gak pernah tahu, jadi dia hanya mengerjakan tugasnya by to do list. Oh, kerja ini udah dilakuin, checklist. Kerja ini udah dilakuin, checklist begitu. Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang terjadi di dalam kisah perikop yang baru saja kita baca. Kita akan melihat konteks teks dari kenapa Tuhan Yesus menceritakan atau Tuhan Yesus berfirman dari ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Kalau di dalam zaman Yesus, kita bisa melihat begini, bahwa ada orang-orang Israel yang mereka itu dikasih hukum oleh Tuhan. Mereka dikasih perintah oleh Tuhan, yang disebut sebagai hukum Taurat. Mereka sudah dikasih hukum Taurat. Nah, sebenarnya kita tahu Bapak Ibu bahwa hukum ini tujuannya dikasih oleh Tuhan kepada bangsa Israel atau mungkin juga kepada kita saat ini sebagai orang percaya. Ada perintah-perintah bahwa kita nggak boleh melakukan ini, harus melakukan itu, nggak boleh melakukan ini. Itu kita tahu tujuannya adalah apa? Supaya orang Israel itu terus diingetin melalui hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan ini, bahwa orang Israel itu harus hidup terus mengasihi Tuhan dan hidup mengasihi sesama. Jadi inti dari semua perintah, hukum itu, larangan atau perintah itu diberikan adalah supaya orang Israel itu terus ingat sama Tuhan, terus ingat kepada sesama mereka. Contoh kenapa Tuhan Yesus mengatakan memberikan perintah supaya kita menghormati hari Sabat. Supaya kita sebagai orang percaya terus diingetin, oh iya waktu baca perintah ini saya harus mengasihi Tuhan. Bentuknya gimana mengasihi Tuhan? Datang beribadah kepada Tuhan. Menguduskan hari Sabat itu. Itu yang tujuan dari semua hukum itu. Kenapa ada perintah jangan mencuri, jangan membunuh? Supaya kita mengingat ada sesama kita yang kita gak boleh melakukan sesuatu yang jahat untuk orang itu. Untuk kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar batasan dari orang lain di sekitar kita. Jadi hukum-hukum itu jelas. Hukum Taurat itu diberikan supaya orang Israel terus ingat. Hidup kamu itu di dunia ini adalah untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Jadi hukum Taurat diberikan bukan buat nyusahin orang Israel. Hukum-hukum itu diberikan bukan untuk nyusahin orang Israel. Tetapi di dalam prakteknya Bapak Ibu, kita tahu orang-orang Israel ini tuh waktu ngerjain hukum Taurat itu dengan motivasi yang salah. Seperti tadi tuh kisah Anwar. Jadi orang Israel tidak melihat motivasi di belakang. Kenapa ada hukum, kenapa ada perintah itu diberikan. Sehingga mereka melakukannya hanya berdasarkan to-do list, checklist. Oh saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kenapa mereka melakukan itu. Mereka udah gak tahu kenapa perintah itu diberikan, motivasinya apa. Tetapi mereka pun melakukan, sehingga mereka melakukannya dengan motivasi yang salah. Yaitu apa? Mereka mengerjakan semua perintah Allah yang tercatat di dalam hukum Taurat itu. Untuk apa? Supaya mereka dilihat lebih rohani, lebih benar daripada orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu. Itu yang mereka lakukan. Kenapa mereka bisa menjadi seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat? Mereka tahu semua hukum itu.
Dan mereka mengerjakan itu, tetapi mereka mengerjakan semua itu dengan motivasi yang salah. Yaitu supaya dilihat orang, oh mereka lebih baik. Supaya dapat pujian, oh mereka lebih baik. Dan bla 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 yang lain. Tapi tujuan mereka, sekali lagi, tidak pernah mereka mengerjakan itu semua perintah itu untuk mereka menunjukkan hati mereka, motivasi mereka, semangat mereka untuk mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mereka hanya mencari pujian bagi diri sendiri. Mereka ingin dipuji, dikenal oleh orang baik. Nah, oleh karena itulah Yesus mau menegur mereka. Yesus mau menegur mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengar firman dari Yesus ini, mereka bisa ngerjain sesuatu itu dengan motivasi atau alasan yang semestinya. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Waktu Tuhan memberikan semua perintah-perintah di dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lalu kita mulai memperhatikan dari ayat 21 sebetulnya kalau Bapak Ibu membawa Alkitab secara fisik atau di dalam gadget Bapak Ibu saudara sekalian. Sebetulnya ada 6 koreksi dari Yesus untuk menegur orang-orang Israel. Jadi mereka ditegur untuk mereka diingatkan tentang kenapa sih ada perintah ini? Dan kamu harus melakukan itu dengan motivasi yang benar. Jadi Bapak Ibu formula ini formulanya adalah begini, selalu bunyinya, kamu telah mendengar titik gitu ya. Jadi kamu telah mendengar ada hukum yang berbunyi begini gitu ya. Namun aku berkata kepadamu. Jadi Tuhan Yesus selalu membenarkan gitu ya. Jadi kalimat yang pertama, kamu telah mendengar ada hukum ini. Jadi hukumnya itu memang ada tercatat di dalam hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus menambahkan, namun aku berkata kepadamu. Kamu harus melakukannya dengan motivasi yang benar. Jadi dari formula ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan mau meniadakan hukum Taurat itu. Atau bukan mau atau menggantikan hukum Taurat itu. Tetapi Tuhan Yesus ingin membuat para pendengarnya pada saat itu mengerjakan semua hukum itu dengan motivasi yang benar. Dengan motivasi yang baik. Sehingga Tuhan Yesus mengoreksi. Jadi bukan menambahkan atau mengganti hukum Taurat itu, tetapi dia memperjelas hukum Taurat itu. Kenapa kamu harus melakukan itu? Jadi kalau Bapak Ibu melihat mulai dari ayat 21 sampai 26, formula itu ada. Kamu telah mendengar, namun aku berkata kepadamu. Lalu di ayat 27 sampai 30 ada perkataan demikian. Kamu telah mendengar hukum ini, namun aku berkata kepadamu. Dan nats yang kita baca tadi, yang saya bacakan tadi ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42, itu adalah kelompok yang kelima yang bertopik pembalasan. Jadi di sini diingatkan tentang bahwa sebagai orang percaya, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Pesannya jelas sekali. Pesannya jelas sekali bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ada 4 bentuk kasih atau cara kita membalas kejahatan itu dengan kasih di dalam catatan Alkitab kita tadi mulai ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Jadi waktu ada orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu waktu ada yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini baju, serahkan jubah. Siapapun yang memaksa berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Berikan kepada orang yang meminta atau meminjam kepadamu. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sebetulnya sedang ingin mempertajam makna dari hukum Taurat yang sudah diberikan oleh Allah sebelumnya. Saat ini kita akan sama-sama memahami tentang apa makna atau apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-39 sesuai dengan topik kita, yaitu turning the other cheek gitu ya. Kita akan melihat apa sih sebetulnya yang ingin diajarkan ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, gitu ya. Lalu menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Apakah kita sebagai orang percaya diajarkan menjadi orang yang sebegitu bodohnya? Kita ditampar pipi kanan, malah dikasih pipi kiri. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita pahami kalimat ini di dalam sebuah pemahaman konteks teks ini ketika Tuhan Yesus menyampaikan apa sih makna sebetulnya ditampar pipi ini, begitu ya. Pertama, terlebih dahulu ditampar pipi kanan ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya gambaran ini yang dimaksud dengan ditampar pipi kanan, begitu, yang menampar pipi kananmu itu bukan gambar ini bukan sekedar hanya tindakan kekerasan fisik.
Kekerasan fisik menampar gitu ya, betul. Nanti fisiknya adalah betul menampar begitu, tapi mungkin tamparan itu tidak begitu keras begitu ya, tetapi ini adalah berbicara tentang sebuah simbol penghinaan. Sebenarnya sebuah simbol penghinaan. Karena kenapa Bapak Ibu? Dalam konteks budaya Yahudi abad pertama, menampar pipi kanan dengan tangan kanan gitu. Jadi ibaratnya begini, membayangkannya ditampar pipi kanannya bukan dengan tangan kiri. Nangkep ya. Jadi kalau bayangkan boleh praktek sebelah, oh jangan. Kalau praktek sebelahnya ntar ditampar beneran gitu ya. Jadi kalau menampar pipi kanan dari orang lain kan harusnya pakai pipi kiri ya. Pek, begitu kan ya kalau dalam bayangan kita. Tetapi di dalam budaya orang Yahudi pada saat itu ketika bicara menampar pipi kanan selalu dengan menggunakan tangan kanan. Tetapi berarti namparnya jadi pap begitu ya. Jadi dengan sisi tangan, telapak tangan bagian luar. Gitu ya, jadi praktekin Bu. Pak begitu kan? Nah, apa yang dilakukan itu mungkin ya bisa keras gitu, bisa keras gitu. Tapi inti dari apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebetulnya bukan bicara tentang kalau kamu sakit, ditampar sampai sakit, ya kasih pipi kirimu, enggak, bukan. Tapi ini adalah bentuk sebetulnya sebuah simbol penghinaan pribadi, tindakan sebuah penghinaan. Jadi bukan berbicara Tuhan Yesus pada saat itu bukan mau bicara tentang sebuah tidak mengajarkan kita yang seringkali teks ayat ini dipakai untuk mengatakan lah orang Kristen itu sebenarnya orang yang bodoh banget ya. Masa ditampar pipi kanan dikasih juga pipi kiri. Ya mungkin sampai konteks tertentu kita harus melakukan itu betul. Tetapi konteks awal ketika Tuhan Yesus memberitakan firman-Nya ini itu adalah mau berbicara tentang sebuah penghinaan gitu ya. Penghinaan yang tindakan penghinaan. Mungkin tamparan itu seringkali kadang-kadang kalau tamparan dengan tangan kanan di pipi kanan itu adalah sebuah tamparan yang mungkin sifatnya pelan, tapi itu menghina sekali buat orang-orang Yahudi pada abad pertama, begitu ya. Daripada ditampar dengan tangan kanan di pipi kiri, pak, begitu ya, mungkin keras, lebih keras, lebih mantap, gitu ya. Tapi mungkin nggak sakit, tapi pride-nya itu, gitu ya, harga dirinya itu lebih terjaga, begitu dibanding kita ditampar dengan pipi kanan kita dengan tangan kanan, begitu. Jadi, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Di masyarakat pada saat itu gitu ya. Dan bahkan mungkin di konteks kita sekarang wajar jika seseorang itu membalas ketika dihina. Atau wajar kalau seseorang itu membalas kalau disakiti. Wajar seseorang itu membalas kalau dia dilakukan sesuatu yang tidak baik oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa bacakan di ayat 38. Ada satu firman Tuhan Yesus mengatakan begini kan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada perintah itu sebetulnya. Bahwa ada hal yang buruk dilakukan kepada kita punya hak. Gitu ya. Kita punya hak untuk kita menuntut balas. Tapi waktu kita mau menuntut balas itu pun harus sesuai dengan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Jadi makanya mata harus diganti dengan mata. Gigi ganti dengan gigi. Jadi kerugiannya harus imbang, harus balance. Ada hukum yang seperti itu. Tetapi bagian firman Tuhan ini ketika Yesus menyampaikan sebetulnya Yesus sedang tidak menentang pola pikir ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk sebetulnya melihat satu hal yang lebih dalam lagi. Yaitu bahwa untuk mengatasi kejahatan harus dilakukan bukan dengan cara membalas. Untuk mengatasi sebuah kejahatan seharusnya dilakukan dengan cara melakukan kasih, memberikan kasih, menyatakan kasih dengan lebih aktif dan lebih berani. Jadi sebetulnya istilah memberikan pipi yang kiri, pipi yang lain dari diri kita, bukan berarti kita lemah atau membiarkan kejahatan itu terus berlangsung. Tetapi sebetulnya melainkan mau menunjukkan bahwa kita tidak dikuasai oleh kejahatan atau dosa atau evil itu. Jadi mau bicara sebetulnya Tuhan Yesus bisa satu hal yang lebih deep lagi. Bahwa kalau orang di luar sana, begitu ya, bicara tentang kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Bahwa mata harus diganti dengan mata, gigi harus diganti dengan gigi. Tetapi Tuhan Yesus mau mengingatkan, sebagai orang percaya yang sudah merasakan kasih karunia dari Tuhan yang begitu luar biasa, maka seharusnya orang percaya atau orang Kristen punya cara yang berbeda untuk menangani kejahatan itu. Karena sekali lagi menarik dari satu buku tafsiran yang saya baca ketika mempersiapkan bagian ini, apa yang dimaksud oleh Indonesia adalah seperti yang tadi saya katakan.
Bahwa kita mau, orang Kristen diajarkan untuk kita mengatasi kejahatan bukan dengan membalas. Karena ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, dengan pembalasan, maka yang terjadi adalah apa? Siklus kejahatan itu tidak akan pernah berhenti. Terus akan berputar seperti itu. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa dengan cara ketika kita ditampar pipi kanan kita, lalu kita memberikan pipi kiri kita, itu sebenarnya mau mengajarkan bahwa diri kita sebagai orang percaya tidak dikuasai oleh kejahatan itu. Karena kejahatan itu bekerja melalui cara, yaitu membuat kita melihat kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kekuatan yang dilakukan kepada kita, kita tidak punya kekuatan untuk melawan, artinya kita lemah dan kita akan ditindas terus. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, yang lalu saya sempat nonton film Mission Impossible, gitu, yang seri terakhir, gitu ya. Udah ada yang nonton di sini, Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Udah ada Mission Impossible? Oh nggak ada ya? Oh nggak ada yang nonton? Oh oke. Nggak ada yang suka ya film-film gituan begitu ya. Tapi di dalam film Mission Impossible ini ada satu peristiwa yang menarik begitu ya. Ketika, ya saya ceritakan secara singkat aja, ini mungkin jadi spoiler, tapi atau membuat Bapak Ibu jadi pengen nonton begitu ya. Jadi dikisahkan sebenarnya inti ceritanya adalah dunia itu hampir dikuasai oleh komputer, oleh AI gitu ya. AI yang liar sekali, dia bisa mulai menguasai semua sistem dunia, termasuk sistem nuklir di seluruh dunia ini. Gitu ya, sistem nuklir dia ada di Korea Utara, di China, di Amerika, negara-negara besar yang punya nuklir mulai disusupin, dibajak nuklirnya oleh sistem AI ini. Nah, lalu menarik kan selalu gambarnya kalau film Amerikanya yang jagoan gitu ya, betul ya. Amerikanya jagoan, terus lalu si presiden Amerikanya ditanya sama menteri-menteri, ayo gimana nih keputusan kita? Udah nih mulai semua, Korea Utara nuklirnya udah keambil alih, China udah keambil alih, mana lagi Iran mulai keambil alih, Pakistan mulai keambil alih, terus semua. Nah tinggal nih Amerika, tinggal 2 negara atau 3 negara begitu. Lalu mereka sidang mengatakan, ada salah satu penasehat Dewan Keamanan yang mengatakan begini, satu-satunya cara supaya membuat AI itu tidak menguasai seluruh sistem nuklir kita di dunia ini adalah kita mulai mematikan sistem nuklir kita. Nangkep ya maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi supaya nggak diambil alih oleh si AI itu, harusnya kita cepat-cepat matiin, di unconnect dari internet, supaya virus itu tidak masuk menyerang nuklirnya itu. Tapi apa yang membuat akhirnya si presiden ini terus mikir, nggak mau melakukan tindakan itu? Karena sebetulnya kalau ada satu nuklir yang tidak terambil, nggak oleh AI ini, maka rencana dari sistem AI itu nggak akan terwujud. Karena tujuannya adalah menguasai seluruh sistem nuklirnya itu. Lalu setelah menguasai itu, nanti dia akan meluncurkan seluruh nuklir itu untuk jadi dibikin perang dunia, begitu ya. Tapi kalau sebetulnya Amerika pada saat itu memilih untuk shutdown nuklirnya, sebetulnya AI itu tidak akan memenuhi rencananya. Tetapi yang muncul dalam pikiran presiden itu yang tadi seperti saya katakan itu, pikiran dari presiden itu dikuasai begini. Munculnya dia mengatakan begini, kalau kita mematikan sistem nuklir kita otomatis jadi negara yang paling lemah dan kita bisa diserang. Si presiden ini tetap di situasi yang begitu krisis ini masih mikir kita lemah gimana. Padahal itu lagi krisis kan, itu semua dikuasai oleh AI itu begitu loh. Kamu pun udah paling lemah kamu pun mau kuat, paling kuat tetap akan diserang nuklir kan kalau dikuasain oleh AI itu begitu. Jadi sebegitu jahatnya begitu ya pikiran iblis itu untuk membuat kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yesus di dalam bagian ini mau mengajarkan kepada kita satu hal yang penting. Bahwa ketika kita sebagai orang percaya seharusnya bisa menguasai kejahatan itu, bisa melawan kejahatan itu. Tetapi bukan dilawan kejahatan itu bukan dengan pembalasan, tetapi menyatakan kasih gitu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kita bisa pelajari saat ini dari 2 poin yang bisa kita pelajari dari bagian nats ini. Bagaimana sebetulnya teks ini juga terus mengingatkan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya kita tidak melakukan kejahatan secara pasif, tetapi sebetulnya waktu kita melakukan firman Tuhan ini, kita sebenarnya sedang diajar oleh Tuhan untuk kita semakin dibentuk oleh Tuhan
untuk kita bisa menjadi orang percaya yang semakin menyerupai Kristus. Ada dua hal yang ingin dibentuk oleh Yesus sebetulnya kalau kita sebagai orang percaya melakukan perintah ini, turning the other cheek ini. Yang pertama adalah kita sebagai orang percaya diharapkan oleh Yesus untuk kita bisa menundukkan kehendak atau kepentingan kita. Karena seperti saya katakan tadi, problem kita sebagai orang berdosa adalah kita selalu pengen get our own way. Kita selalu kepengen menuruti kehendak kita sendiri. Ini kan natur kita sebagai manusia berdosa. Oleh karena itulah makanya tadi sebetulnya hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu adalah hukum yang logis. Yang sebetulnya Tuhan Yesus sedang tidak mau tiadakan hukum itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kenapa ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi? Karena kalau tidak ada hukum ini, maka manusia akan berbuat seenaknya. Oh, menurut saya benar mukul orang. Ya udah saya pukul aja karena saya marah. Tapi karena ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, makanya waktu dia mau mukul pun jadi mikir kan. Oh, kalau saya dipukul, saya bisa dibalas pukul karena ada hukum ini. Standar hukum minimalnya ada nih, begitu loh. Karena manusia tadi, hukum itu kan muncul karena memang ada kecenderungan kita itu melakukan dosa itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kenapa di perempatan itu selalu dikasih lampu merah, kuning, hijau? Karena kecenderungan kita pengen jalan terus. Betul nggak? Kalau semua orang bisa sadar, lagi di perempatan, ada yang duluan lebih dekat perempatan, kan harusnya gitu logikanya. Logikanya begini, siapa dulu yang dekat perempatan, harusnya yang datang dari perempatan yang lain mengalah untuk memberikan jalan yang udah dekat sama perempatan untuk jalan duluan. Oleh karena itulah, karena orang maunya get your own way, semua maunya pokoknya gua duluan. Bodoh amat sama yang lain. Makanya dibikin merah, kuning, hijau. Itu pun sudah dibikin merah, kuning, hijau, masih seenaknya. Udah merah, lihatnya katanya masih pink katanya, gitu ya. Belum merah, begitu kan ya. Masih kuning tadi, begitu kan. Sikat aja terabas, begitu kan. Itu yang terjadi. Kenapa di perempatan-perempatan banyak macet? Karena lihat udah kuning harusnya berhenti. Tapi karena berpikir, oh masih bisa. Tapi kan begitu lu masih bisa, karena kebanyakan di remaja, Bapak Ibu. Kebanyakan di remaja khotbah pakai gue lu, begitu ya. Karena kita kebiasaan begitu ya. Kita kebiasaan jalan di perempatan, kita berpikir, oh masih bisa. Tapi kan kalau udah rame begitu kita masih bisa, kita ngalangin di jalan begitu merah, kita udah di tengah jalan begitu loh. Bikin yang lain macet. Tapi itu kecenderungan kita. Kita udah dibatasi satu hukum, tapi kita masih cari celah, betul ya. Kita masih berusaha untuk cari celah untuk kita bisa triki dikit lah, begitu ya. Makanya ada profesi pengacara, begitu ya, advokat. Tapi saya bukan mau mungkin ada yang pengacara di sini, bukan. Saya meralat ini, begitu. Tapi kenapa ada pembelaan hukum seperti itu? Ada hukum-hukum, ada undang-undang, ada yang tertulis seperti itu. Karena tujuan dari undang-undang itu kata-katanya setiap ini untuk ditwist, bisa dimainkan begitu ya. Ada celah, nggak boleh melakukan ini, tapi boleh melakukan ini sedikit, gitu ya. Karena katanya cuma pakai dan atau, tapi, begitu ya. Itu pengaruh sekali di dalam perdebatan hukum, begitu. Nah, jadi Bapak yang terkasih, di sini apa yang diharapkan oleh Yesus adalah sebetulnya ketika mengatakan kalau ditampar pipi kirimu, ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu adalah Tuhan Yesus sedang berharap kita menundukkan kehendak atau kepentingan kita sendiri. Kehendak atau kepentingan ketika kita disakiti, tentu saja kita mau balas untuk menyakiti. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kehendak atau kepentingan kita seharusnya ditempatkan di belakang atau kita mengalah demi kepentingan orang lain. Kenapa kita melakukan itu? Karena ingat seperti yang tadi saya katakan, semua perintah itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah supaya kita semakin mengasihi Tuhan dan kita semakin mengasihi sesama. Supaya hidup kita nggak terlalu terfokus hanya kepada diri kita sendiri. Bukan hanya kita memuaskan hawa nafsu kita sendiri, tetapi kita harus memikirkan orang lain di luar sana. Lalu hal praktis apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mempraktekkan hal ini? Supaya kita tidak selalu get our own way ini. Mulai mungkin dari relasi sebagai pasangan suami istri.
di dalam keluarga. Untuk kita tidak harus selalu menang ketika berdebat. Gitu ya. Karena kan dalam perdebatan seringkali debat itu tentang siapa salah begitu ya. Kamu atau saya itu penting sekali ketika di dalam relasi suami istri. Gitu. Wah, kamu yang salah begitu. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika ada sebuah hal kecil, ada sebuah perbedaan, kita bisa mempraktekkan ini ketika kita merasa oke, dari perbedaan itu atau kata-kata dari pasangan kita begitu menyakitkan. Lalu kita mengungkapkan, kata-katamu menyakitkan. Lalu dari pasangan kita mengatakan, oh sorry begitu ya. Walaupun mungkin pasangan kita sudah mengatakan sorry gitu ya. Kita sendiri pun yang disakiti merasa masih belum cukup. Cuman ngomong sorry begitu ya. Kita masih terus menuntut, kamu memang sering begitu ya. Nah coba untuk kita ngerem gitu ya. Perasaan kita tersakiti. Tapi kita coba untuk mungkin ngerem untuk oke. Di satu sisi mungkin saya benar begitu ya. Tetapi coba untuk belajar begitu ya. Menghindari satu pola pikir bahwa saya akan jadi lebih baik kalau saya benar. Tapi rubah pola pikir kita, saya mau jadi orang baik walaupun saya benar. Gitu ya. Artinya jangan memperjuangkan kebenaran itu dan mengorbankan hal yang lain. Yaitu bicara tentang relasi misal. Jadi ada hal kecil yang misal ketika kita dalam relasi suami istri. Masalah misal kalau saya di rumah dengan istri saya. Masalah yang selalu jadi keributan apa? Istri saya selalu mindahin barang saya. Jadi saya udah ngerasa nih. Saya naruh kunci mobil di atas kulkas misal. Begitu ya. Tapi istri saya waktu bebersih. Bisa tuh kulkasnya jadi bersih. Termasuk kunci mobil saya. Gitu ya. Terus saya bilang sama istri saya. Kunci mobil di mana? Masih mending kalau dia ingat. Dia juga lupa. Di mana ya naruh? Begitu. Dia juga lupa. Nah, bukan hanya kunci mobil, Bapak, banyak hal yang lain. Dompet kadang-kadang bisa mindah kemana, begitu ya. Betul, tempat-tempat tertentu jadi bersih. Tapi termasuk barang saya yang saya taruh dimanapun itu juga ikutan bersih, begitu ya. Nah, saya bertanya sama istri saya. Ya nggak tahu, kamu kan yang naruh. Kalau saya emosi begitu ya. Istri saya bilang gitu, kan kamu yang naruh. Lah, kalau saya mau debat saya bilang, kan saya udah naruh di sini. Gitu ya, selalu tempat kunci saya tuh di atas kulkas. Dan saya tahu kalau kulkas ini habis bersih, pasti kamu yang benerin. Kan harusnya saya bisa debat begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya memilih untuk coba, awal-awal saya berdebat. Saya marah sama istri, bilang, ya tapi kan kamu yang bersihin di sini, ini dipindahin ini pasti. Begitu kan ya. Nih bersih tuh kulkasnya, pasti kamu sudah bersih. Iya sih bener bersih-bersih gitu ya. Sekarang di mana kuncinya? Nggak tahu, lupa. Gitu, akhirnya kita debat terus akhirnya ujung-ujungnya istri saya mengatakan, kamu nggak menghargai usaha saya. Saya udah bersih-bersih, saya masih dimarahin, kunci hilang. Ya tapi kalau kunci hilang saya nggak bisa pergi, begitu ya, mobil saya kemana, begitu kan? Jadi, tapi akhirnya ada satu masa saya berusaha untuk tenang, begitu ya. Ketika istri saya mengatakan satu perkataan yang mungkin menyakitkan, begitu ya, mengatakan, ya kamu kan yang naruh kunci, begitu ya. Oke. Ya udah, tapi saya berusaha untuk minimal cooling down begitu ya. Tone-nya agak diturunkan gitu ya. Saya mengatakan oke, saya taruh sih seingat saya begitu ya. Saya berusaha untuk mengatakan begitu. Jadi saya tidak menyalahkan istri saya, tapi saya berusaha untuk oke, tapi seingat saya tadi saya taruh di sini. Kamu lihat nggak? Nah, dengan tone saya agak ditendahkan sedikit itu pun gitu ya. Saya nggak balas menyerang istri saya. Itu membuat akhirnya kunci itu lebih cepat ketemu Bapak Ibu. Karena kita nggak perlu cekcok dulu gitu ya, nggak perlu cekcok dulu. Tapi saya langsung tenang, terus saya mikir, oh iya kayaknya di sini. Terus kita sama-sama cari, betul ada, gitu ya. Nah jadi itu masih terjadi sampai sekarang Bapak Ibu. Istri saya selalu lupa naruh barang itu di mana. Dia yang mindahin, gitu ya. Jadi barang saya tuh di rumah tuh barang saya bisa kemana-mana tuh, begitu ya. Saya nggak punya tempat pribadi tuh untuk nyimpen. Ada. Saya tempat pribadi saya lock, begitu ya. Barang-barang yang saya nggak bawa itu saya kunci dimasukin lemari, begitu ya, supaya nggak dipindah-pindahin. Gitu. Tapi itu yang terjadi. Yuk, mari kita sama-sama untuk melihat bahwa bagian ini ketika secara praktisnya bicara tentang ditampar pipi kanan. Kita coba membalas bahwa kejahatan itu tidak harus dengan membalas, karena tidak semua apa yang harus kita pikirkan itu harus kita lakukan. Begitu harus terjadi di dalam kehidupan ini. Lalu hal kedua yang Yesus ingin ajarkan sebetulnya dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu, adalah satu hal yang ingin dipangkas dari kita, kehidupan kita sebagai orang berdosa, our problems ini
Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa adalah dalam kehidupan kita selalu merasa harus get even, gitu ya. Harus selalu imbang. Itu tadi makanya muncul hukum itu tadi kan, mata ganti mata. Harus imbang. Kamu udah menyakiti saya, melukai mata saya, ya mata kamu yang harus diganti. Kamu udah nendang kaki saya, ya saya harus nendang kaki kamu. Kita merasa harus seimbang begitu. Adil itu artinya dibalas begitu. Tetapi Tuhan Yesus di dalam prinsip kerajaan Allah ingin mempertontonkan atau mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kita keadilan itu bukan tentang orang lain mesti mengalami penderitaan yang sama dengan yang kita alami. Tetapi keadilan itu adalah bicara tentang bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain itu secara adil. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain itu secara adil? Artinya, tentu saja di sini yang saya katakan tadi, kita sebagai orang percaya tidak harus konyol ketika mengaplikasikan prinsip firman Tuhan ini. Bahwa ada hal-hal yang kita mesti bijak. Bahwa tidak semua hal yang ketika orang lain berbuat kejahatan kepada kita lalu kita tidak membalas. Gitu ya. Tetapi kita mesti mengoreksi dulu apa yang menjadi motivasi dari orang itu ketika melakukan. Apa yang menjadi motivasi dari orang lain itu melakukan itu penting sekali buat kita. Artinya kita jangan mau sampai Tuhan Yesus seolah mengajak kita begini. Mengajak kita untuk memilih untuk kita keluar dari lingkaran setan balas-membalas itu tadi. Begitu ya. Bahwa kita gak akan pernah menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan ini ketika kita hanya bicara tadi, lihat ini tadi ada satu keinginan saya yang tidak terpenuhi, berikutnya bukan ada orang lain yang menyakiti saya harus balas itu. Tapi coba untuk melihat begitu ya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah seharusnya membuat prinsip keadilan menurut kerajaan Allah itu terwujud. Yaitu bahwa mungkin saja orang lain berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita, dilakukan itu karena ketidaksengajaan. Mungkin karena di dalam ketidaktahuan mereka. Sehingga kita harus respon kita bukan langsung membalas kejahatan itu atau pelanggaran itu dengan pelanggaran yang sama. Tapi kita coba untuk menyatakan kasih kepada orang itu. Karena pengalaman ini yang sering saya hadapi begitu ya sebagai seorang hamba Tuhan. Seringkali ada banyak kritik begitu ya. Ada banyak masukan dari jemaat yang seringkali berpikir begini. Saya melakukan kenapa saya harus mendengar kritik dari jemaat, masukan dari jemaat. Saya berpikirnya bukan karena saya selalu mendengar kritikan dari jemaat atau masukan dari jemaat itu begitu ya. Saya berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang seperti itu. Tapi yang menjadi prinsip saya adalah kenapa saya harus melakukan itu bukan karena karena saya hamba Tuhan, saya harus menampilkan hal yang baik. Masa hamba Tuhan dikasih kritik nggak bisa terima begitu ya? Bukan itu. Tapi saya memiliki satu prinsip, satu pemahaman bahwa ketika ada jemaat yang memberi kritik itu, pastilah tujuannya adalah untuk hal yang baik. Ada nggak kecenderungan saya untuk melihat, jemaat yang kasih kritik juga masih gitu kok? Ada. Saya juga bisa membalas untuk mengkritik. Tapi saya memilih untuk tidak melakukan itu dan lebih mendengar kritikan itu. Dan saya melihatnya adalah tadi bahwa pasti ada sesuatu yang hal baik yang saya bisa terima dari kritikan itu. Lalu saya juga sedang berusaha memahami jemaat itu. Kenapa jemaat itu memberikan kritikan itu, masukan itu? Karena begitu ya, biasanya begitu ya. Ketika jemaat-jemaat yang mungkin sering memberikan kritikan itu sebetulnya yaitu posisinya biasanya adalah orang-orang yang memang saya berusaha memahami posisinya pasti biasanya adalah pemimpin begitu ya yang selalu akan punya standar KPI gitu ya, standar pencapaian itu selalu punya ada hitung-hitungannya dan saya selalu akan pasti menilai seseorang dengan standar seperti itu. Dan saya berusaha untuk memahami dengan prinsip seperti itu. Jemaat yang memberikan masukan ini sedang berpikir dengan pola pikir mereka bahwa pelayanan itu pun bisa disamakan penilaiannya berdasarkan standar KPI itu misal begitu. Nah, jadi Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus menyerahkan urusan pembalasan itu kepada Dia yang memang berhak, yaitu Allah saja, dan Allah saja yang mampu untuk menangani pembalasan itu dengan
adil dan benar. Karena keadilan itu dalam diri kita sekali lagi kita tidak pernah adil begitu ya. Ada satu kutipan yang menarik dari Timothy Keller gitu ya. Satu teolog yang menjadi favorit saya, Timothy Keller ini. Jadi Timothy Keller mengatakan begini, menawarkan pipi yang lain bukan berarti membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Sebaliknya ini adalah panggilan untuk membalas kejahatan dengan kasih dan untuk mempercayakan pembalasan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita coba belajar untuk bisa memberikan pipi kita yang sebelah kiri ketika ada orang yang mungkin menyakiti diri kita, menyinggung perasaan kita. Mungkin sulit ketika kita melakukannya dengan hanya melihat kepada orang itu, gitu ya. Melakukannya melihat, tapi orang itu emang nyebelin, gitu ya. Emang orang itu kayak agak sirik sama saya, begitu ya. Tapi coba yuk jangan lihat hanya kepada orang itu. Tapi saya mau mengajak kita melihat kepada salib Kristus. Setiap kali kita merasa disakiti oleh orang lain, ketika kita merasa ada orang lain yang tidak suka dengan kita, kita merasa hati kita tersakiti, coba yuk kita memandang kepada salib Kristus. Kenapa saya mengajak kita memandang kepada salib Kristus? Karena di salib Kristus inilah kita bisa melihat tentang pembalasan yang sejati dari Allah yang penuh kasih. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sebetulnya kita manusia berdosa. Seharusnya kita dimurkai langsung oleh Allah. Allah punya hak untuk mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi kepada kita orang berdosa. Allah berhak untuk murka secara langsung kepada kita manusia yang berdosa. Menghukum kita secara langsung. Tetapi Allah memilih di dalam pilihannya itu. Dia punya hak untuk menghukum kita. Tetapi di dalam pilihannya itu Allah dengan kasihnya justru memilih untuk melakukan hal yang lain. Yaitu memilih untuk mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Yesus Kristus itulah, anak yang tidak bersalah itulah yang harus mati menanggung dosa kita, pelanggaran kita. Semua itu dilakukan oleh Allah yang penuh dengan kasih itu. Oleh karena itulah saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita merasa tersakiti, mari kita melihat kepada salib Kristus. Karena di salib Kristus itulah kita diajarkan. Ada kasih yang dinyatakan bahwa membalas kejahatan tidak harus dengan kejahatan, tetapi dengan pernyataan kasih. Dan di salib itulah pernyataan kasih dari Allah Bapa yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya kalau jemaat Tuhan beberapa waktu ke depan nanti mengalami hal-hal yang menyakiti perasaan, menyakiti mungkin secara fisik Bapak Ibu Saudara sekalian, coba ingat firman Tuhan hari ini. Arahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Bukan kepada masalah kita, bukan kepada orang yang menyakiti kita, tapi pandang kepada salib Kristus. Ingat, di salib Kristus itu seharusnya kita yang disalib, bukan Yesus Kristus. Tapi Yesus, Allah Bapa itu mengampuni kita dengan memberikan Yesus. Waktunya buat kita memberikan pengampunan juga untuk orang lain di sekitar kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur firman Tuhan hari ini terus mengingatkan setiap kami untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami tahu tidak mudah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau kami terus memandang kepada salib Kristus, maka kami bisa menjadi orang-orang percaya yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kasih Tuhan. Tolong kami terus belajar, terus ajar kami, tolong kami untuk kami terus bertumbuh di dalam iman kami sebagai orang percaya. Khususnya di dalam pertumbuhan kami, mengontrol diri kami sendiri, mengontrol kejahatan atau evil di dalam diri kami. Supaya kami bisa lebih berbagi kasih, menyatakan kasih kepada orang-orang di luar sana. Bukan dosa, bukan evil yang ada di dalam diri kami, tetapi kebaikan dan kasih Allah yang tinggal diam di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya kita semua di tempat ini diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan. Saya percaya setiap kita sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nyanyikan pujian hitung berkat-Mu dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu mendekat, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang indah kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami persembahkan ini terlalu kecil bila kami membandingkan dengan kasih Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, Kau tidak melihat seberapa besar yang kami berikan, tapi Tuhan melihat hati kami yang mau memberi dengan ucapan syukur. Tuhan tolong kami supaya kami bukan hanya belajar memberi uang kami untuk persembahan, tapi kami juga boleh memberikan diri kami kepada Tuhan untuk menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu kami boleh memberi ini, dan kami juga berdoa buat rekan-rekan, saudara-saudara seiman, para pengurus pelayan Tuhan yang mengelola akan persembahan ini. Biarlah Tuhan tolong mereka, berikan hikmat supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan dengarkan warta. Tuhan, marilah kita keluar dari tempat ini sambil terus kita mengingat
bahwa kita harus terus mengasihi Tuhan dan sesama kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.